Saudara, pada tahun 1796 dunia kedokteran menjadi geger karena teori vaksinasi yang dipopulerkan oleh Edward Jenner. Jenner mengusulkan untuk menyuntikkan sejumlah kuman cacar sapi kepada manusia yang sehat, guna membuat dirinya menjadi kebal terhadap penyakit tersebut melalui reproduksi antibodi dalam tubuhnya. Hal ini adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami dan dimengerti. Kuman yang seharusnya dimusnahkan malah dimasukkan dalam tubuh manusia yang sehat. Itulah prinsip memakai yang pahit, bitter, untuk membuatnya menjadi lebih baik, better. Dengan prinsip itu, saya hendak menjelaskan bahwa yang pahit itu tidak selamanya buruk. Obat yang kita minum ketika kita sakit mungkin terasa pahit dan sangat pahit, tetapi toh tidak buruk. Pahit itu hanyalah rasa sesaat demi untuk kebaikan yang akan didapat di depan, demi kesembuhan dan pemulihan kita dari sakit yang kita derita. Saudaraku, ketika pergumulan dan kesusahan itu kita alami, bukan tidak mungkin ada pesan Tuhan yang penting. Mengapa Tuhan membawa kita ke tempat yang berair pahit? Bahkan, bukan tidak mungkin Tuhan menggunakan kepahitan itu untuk mengubah yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menjalaninya? Saudara-saudara, dalam pergumulan yang kita hadapi, maka hal yang paling baik ketika kita mengalaminya adalah berusaha semakin dekat dengan Tuhan. Dengan semakin dekat Tuhan, maka semakin besar kita dikoreksi olehnya dan kemudian dibimbingnya dalam setiap langkah-langkah kita. Dan doa yang kita panjatkan pada akhirnya bukan semata-mata meminta pemulihan, meminta kesembuhan, tetapi juga di dalamnya ada permohonan, ada kerelaan untuk dibimbingnya. Termasuk dibimbingnya lewat berbagai pengalaman yang tidak pernah kita harapkan. Pengalaman sakit, pengalaman gagal, pergumulan, dan rupa-rupa kesulitan yang lain. Sehingga kita dapat memahami semua itu dalam kerangka pengenalan kita terhadap kehendak Tuhan secara utuh. Dan doa kita akhirnya lebih dari sekedar memohonkan pembebasan, tetapi doa kita juga memohonkan kekuatan untuk kita menanggung semua bentuk pergumulan itu dengan ketabahan. Jika memang Tuhan menghendaki kita menjalaninya, maka kita akan menjalaninya dengan penuh keyakinan. Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 3-5 menuliskan demikian. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Jalanilah setiap pengalaman yang Tuhan percayakan sambil yakin bahwa Tuhan bekerja di atas semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.